Oh, my sandals are really dirty. I'll clean them first. Really? Well, it's clean. Cherry, Cherry, Enak banget, kamu mau nggak? This is my accessory toy. What about you? Kan kamu bukan mainan, enak. Cherry, this is my sandal accessory. Aku. Oh, what about you? Are you throwing it? Are you throwing it? Come on, Cherry. Enggak juga. Nina, aku pulangin. Bisa kamu pasang lagi di sendal kamu. Udah tuh. You shouldn't eat carelessly in the future, Sarek, but luckily you didn't get food poisoning. Ya. Grinning. Berti, lilinnya udah lu siapin kan? Udah. Bagi anak-anak. Hah, anak-anak, kalian lagi ngapain? Ini Bu lagi nyiapin surprise. Untuk siapa? Ulang tahun saya aja udah lewat. Anak-anak waktu itu nggak ngasih surprise ke saya, jadi nggak mungkin kan buat ulang tahun saya. Ini surprise buat ulang tahunnya Bu Tukiem, Bu. Buat butuh Kiem. Ya ampun, saya aja kemarin ulang tahun gak disurprisein sama anak-anak. Bisa-bisanya butuh Kiem ulang tahun disurprisein. Saya cemburu. Ayo, ayo, ayo. Bu Tukiem udah mau datang. Anak-anak, Bu Tukiem itu ulang tahunnya bukan hari ini. Hari ini kok, Bu. Kita udah cek. Bu Tukiem tuh. Pagi anak-anak. Happy birthday, Bu Tukiem. Ini Bu kado dari kita. Selamat ulang tahun, Bu Tukiem. Ya ampun, kalian perhatian banget sih sama Ibu. Makasih ya, anak-anak. Saya benar-benar gak terima. Kemarin saya gak disurprisein ulang tahun sama anak-anak, tapi butuh Kiem disurprisein. Bu Ate kenapa tuh? Anak-anak kenapa belum pada dateng ya? Gue paling pagi. Kalau gitu mendingan gue ngerjain PR dulu deh. Selamat pagi Jamal. Berti. Jamal, kok hari ini kita ada di kelas ini sih? Katanya sih kelas kita dipakai buat rapat guru. Ah gitu, ya udah deh gue juga ngerjain PR dulu, mumpung masih pagi. Lu ngapain sih Berti lempar-lempar? Apaan sih? Ngapain gue ngelempar-lempar orang gue lagi ngerjain PR? Ya jelas-jelas elu lah Berti. Orang di kelas ini cuma ada gua sama elu. Sumpah Jamal, gue nggak ngelempar loh. Jangan-jangan kelas ini angker. Ya elah, lu gak usah aneh-aneh deh Berti. Angker-angker apaan sih? Ibu bersihin kelasnya ya adik-adik. Oh iya, kalian kalau di kelas ini hati-hati ya. Emang kenapa Bu Ija? Nita, kita main ibu tiri anak tiri yuk. Wah, ayo aku mau, seru tuh. Aku harus jadi mama tiri supaya bisa nyuruh-nyuruh si Nita. Ya udah, aku jadi mama tiri, kamu jadi anaknya ya. Oh, aku jadi anak tirinya, terus kamu jadi mama tiri. Iya bener, yaudah yuk kita mulai. Ayo. Hei Nita, sini kamu. Iya Ma, ada apa? Mulai sekarang apapun yang Mama bilang sama kamu, kamu harus turutin ya. Oke Mama. Sekarang juga kamu harus beliin Mama minum di depan sana. Iya Ma, bentar aku beliin dulu. Nah, nih Ma. Abis itu kamu pijitin Mama. Oke Ma. Oke, udah cukup ngurutnya. Sekarang ambilin makanan. Iya Ma. Lagian mau aja jadi anak tiri. Bu Artek, hari ini kan kita ambil rapot. Terus katanya di kelas ibu itu ada orang tua murid yang kaya raya banget. Nama muridnya siapa ya di kelas saya? Muridnya namanya Jani. Saya baru tahu kalau si Jani itu orang kaya. Kalau gitu saya harus cari perhatian ke mamanya supaya saya bisa dikasih banyak uang nanti pas ambil rapot. Ini dia rapotnya si Jani. Rapot atas nama Jani. Iya, ibu mamanya Jani. Cantik banget sih Bu. Umurnya berapa? Iya Bu, udah 40 tahun. 40 tahun? Saya kira 5 tahun. Bisa aja Bu, gimana rapot anak saya? Ini rapotnya Jani Bu. Dia anaknya baik dan pintar. Itu semua pasti karena ibu juga baik dan pintar. Aduh, makasih ya Bu. Oh iya, ini ada sedikit hadiah di amplop buat ibu. Mari saya permisi. Pasti gede banget nih, bisa sampai 1 juta. Hah? 20.000. Padahal saya udah capek-capek caper. Dasar orang kaya pelit. Mama,
Kasihan deh pengemis itu. Pak, Bu, minta duit. Iya, Dek. Coba kamu kasih uang gede ke dia. Pasti dia sangat membutuhkannya. Iya mah, aku cari uangnya dulu ya. Duh, anakku sudah semakin besar. Udah mau berbagi. Nih, pakai uang mama aja, 50.000. Yeay, oke mah. Mama kasih 50.000. Aha, mending aku kasih aja gopek ke dia. 50.000-nya buat aku top up FF deh. Ini kak. Makasih, Dek. Tapi perasaan tadi mamanya ngasih 50.000 deh. Alah, enggak. Mimpi lu. Nih, gue balikin gopeknya. Gak butuh. Gak cukup buat nongkrong di Starbucks. Di, masa milih-milih? Suka-suka lah. Iri. Bilang, bos. Gue bilangin emak gue lu. Udah janji tadi ya, gak ada beli-beli snack ya. Kalian cuma boleh lihat-lihat ya, Draco, adek. Iya ma, iya. Ho-oh ma, ho-oh. Gak beli apa-apa kok. Ada Mama Laura. Halo Mama Laura, belanja juga ya hari ini ya? Hello Mama Draco. Yes, saya juga mau berbelanja. Draco adek, kalian mau beli apa? Cepetan beli. Kalian mau beli snack, coklat, Kinder Joy, apapun itulah, cepat, buruan ngambil, oke? Sesuka hati kalian, oke? Betul itu Mama Draco. Kita harus membiarkan anak-anak untuk sedikit relax. Beli apa yang mereka suka. Saya setuju sekali Mama Draco. Tunggu apa lagi? Rani, kamu bawa donat-donat ini ke sekolah kamu ya? Enggak, aku malu. Donatnya enak banget. Punya aku enak, rasa coklat. Iya, aku juga tahu rasa aku blueberry. Guys, kalian beli donatnya di mana? Di tempat ibu itu. Ih, mama, kenapa mama jualan donat di sekolah aku sih? Kalau mama nggak jualan, kita nggak bisa makan, nak. Ya udah jualan, tapi jangan di sekolah aku. Aku malu tahu. Ih, dasar nggak bersyukur punya mama baik kayak ibu. Maafin mama ya, nak. Berisik, mama itu udah bikin aku malu. Oke, nak. Mama bakalan pulang. OMG Danielnya. Hah? Siapa? Aku pulang. Bendera kuning. Sambal, telur dadar, sama tahu satu. 20.000 ah. Wah gila, dia makan gituan aja habis 20.000. Lah aku nasi 4, sambal 12, dadar 4, tempe 8, sama pakai daging 5 lagi. Habis berapa ini? Mana duitku cuma 5.000. Haha, seperti biasa bro. Aku membawa solusi nih. Gini aja, kamu nggak mau jadi tukang cuci piring kan? Tenang aja, di rumah makan nasi jamblang itu nggak ada yang lihat. Jadi di sini kamu bisa bohong. Udah bilang aja kalau kamu makan pakai nasi 1 sama tempe 1. Udah ya bro, nurut sama aku. Hehe, gak usah repot-repot nyuci piring. Mending bayar ntar aja di neraka. Nah untuk sekarang, ayo katakan bersamaku. Nasi 1, tempe 1. Ingat ya, nasi 1, tempe 1. Jangan ditambahin lagi. Makan apa baik ah? Anu pak, tadi saya udah bayar pak, tapi kembaliannya kurang 50.000. Ini bukan gua yang ngajarin. Bu, maaf saya telat masuk kelas. Ini ada uang dan ada tas buat ibu. Oh, kamu telat. Iya, nggak apa-apa, bulan sini. Makasih ya. Oke bu, sama-sama. Nanti kalau ibu butuh tas lagi, bilang aja sama saya ya, saya beliin. Iya, silakan duduk. Ibu nggak hukum kamu kok. Bu, maaf juga ya, saya telat bu. Bisa-bisanya kamu telat, Samsul. Kamu sekarang keliling lapangan 50 kali. Ah, Bu, kok saya dihukum, Bu? Tadi si Bulan juga telat kagak dihukum. Karena Bulan orang kaya, dia ngasih saya tas sama uang. Ya pokoknya kamu dihukum, kamu lari. Oh iya, gue tahu tadi si Bulan ngasih sesuatu ke Bu Guru. Gue juga deh supaya nggak dihukum. Bu, nih saya ada bekal saya Bu, saya bawa oncom. Buat ibu aja nih oncomnya. Apa? Oncom? Kamu mau ngasih ibu oncom? Sana, kamu tetap ibu hukum lari 50 putaran. Iya Bu. Enak aja mau sogok saya pakai oncom, pakai uang lah supaya saya kecipratan kaya raya juga.
Bocil ini pengen banget beli es krim, tapi pas udah ngeluarin uang, dia malah nggak jadi beli. Es krimnya dibalikin, dan ternyata uangnya itu dia tabung. Pinter banget deh, si bocil juga ngejualin kertas-kertas dan buku bacaan yang udah nggak dia pakai supaya dapat uang. Abis itu seperti biasa, uangnya dia tabung. Terus dia tuh sebenarnya pengen beli balon, tapi dia inget dia harus nabung. Akhirnya nggak jadi deh, dan uangnya dimasukin lagi ke tabungan. Waktu berlalu dan tabungan si bocil makin hari makin banyak. Jadi ternyata dia tuh punya kakak cewek yang udah lama banget pengen beli boneka. Nah, setelah uangnya kekumpul, si bocil akhirnya datang ke toko mainan itu. Dia ternyata berhasil ngumpulin uang dan bisa deh ngebeliin boneka yang kakaknya pengen. Si kakak seneng banget dan terharu, baik banget ya adiknya. Jadi ceritanya ada anak kecil yang lagi main-main sama temennya di sekitar kuburan tua yang udah nggak keurus lagi. Saking asiknya main, salah satu dari anak ini tuh kalau lari nginjek-nginjek kuburan. Nggak kerasa karena asiknya main, hari sudah menjelang sore. Akhirnya si anak-anak ini tuh pulang. Tapi anehnya salah satu dari anak itu ada yang jalannya pincang. Padahal waktu main tadi jalannya nggak kenapa-napa, biasa aja. Karena memang kakinya terasa berat salah satunya. Jadi anak itu mikir mungkin kakinya kesleo pada saat lari-lari tadi. Di tengah jalan anak itu ketemu sama ibu-ibu, ditanya kakinya kenapa. Anak itu dia bilang kakinya berat. Si ibu itu nanya lagi, kamu habis main di kuburan ya, nginjek-nginjek kuburan ya? Kata ibu itu, kaki si anak yang berat itu bukan karena kesleo, tapi karena ada yang megangin. Ini duitnya, Cel. Sip, berarti kembaliannya 10.000 ya bang? Oi, pendapatanmu bulan lalu kan turun tuh. Gimana kalau kembaliannya kamu curangin aja? Jangan kasih 10.000, kasih aja 5.000. Abis itu kamu bilang deh, waduh maaf bang, lagi kagak ada 10.000. Kalau kembaliannya 5.000 aja gak apa-apa kan? Hehe, pasti dia mau tuh. Orang Indonesia kan pada gak enakan. Pasti dia gak bakal masalah kalau kembaliannya kamu kurangi dikit. Anjay sih, kalau kamu ngikutin caraku sama aja kamu nambah cuan 5.000. Wah gila sih, 5.000 bisa kamu pakai macem-macem. Bisa kamu pakai ke WC umum 2 kali loh. Udah ikutin aja perkataanku. Aku niat bantu kamu loh sobat. Ayolah. Aduh, sorry nih bang, gue lagi gak ada duit yang 10.000. Mantap. Kalau kembaliannya 50.000 aja gak apa-apa kah bang? Mama, makasih ya udah beliin aku es krim. Es krimnya enak. Mama, aku mau juga dong, Ma. Dibeliin es krim kayak anak itu. Enggak usah. Kamu tuh latah. Mau ikut-ikutan doang. Enggak kok. Aku nggak ikut-ikutan doang. Pasti nanti aku makan. Nggak usah, ntar juga nggak dimakan. Ya udah deh, ya Ma, enggak. Mama, makasih ya udah beliin aku minum. Mama, aku mau dong, Ma, beli minum kayak anak itu. Nih, ya udah, awas ya kalau ikut-ikutan doang nggak dihabisin. Iya. Udah. Loh, kok nggak dihabisin? Udah, Ma, buang aja atau enggak buat Mama. Bener kan kata Mama, kamu tuh cuma latah, cuma mau ikut-ikutan doang. Anak yang lain beli apa kamu mau beli, ujung-ujungnya apa? Nggak dimakan, nggak diminum. Iya. Aduh, suami saya katanya mau ngasih uang nanti 2 juta. Aduh, saya jadi semakin semangat buat ngajar di kelas. Warteg datang. Siap-siap, dia kan galak. Selamat pagi murid-muridku yang cantik dan ganteng dan masa depannya cerah. Tumben Bu Warteg muji-muji. Murid-muridku tersayang, kumpulkan ya PR yang kemarin. Satu kelas pasti bakalan dihukum nih. Bu Warteg, kita semua lupa Bu buat bikin PR Ibu. Jadi kalian lupa buat PR Ibu? Ya udah nggak apa-apa kok, Ibu maafin. Bu Warteg kan galak. Kok tiba-tiba jadi baik sih? Ya ampun, seneng banget sekarang Bu Warteg tiba-tiba jadi baik. Ada pesan dari suami saya. Mama, Papa nggak jadi transfer uangnya ya, maaf.